gang. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Mata merupakan alat optik ilmiah. Berdasarkan jangkauan pandang, mata dibedakan menjadi mata normal dan mata cacat. Mata normal memiliki jangkauan pandang dari 20 cm sampai tak hingga. Mata yang jangkauan pandangnya tidak sama dengan jangkauan pandang mata normal disebut mata cacat. Cacat mata ada beberapa jenis yang akan dijelaskan oleh Saudara Dendra. Yang pertama, miopi atau rabun jauh. Pengertiannya adalah cacat mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya jauh. Miopi terjadi karena fokus cahaya yang masuk jatuh pada titik di depan retina. Yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat adalah cacat mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jaraknya dekat. Hipermetropi terjadi karena fokus cahaya yang masuk jatuh pada titik di belakang retina. Yang ketiga, presbiopi atau mata tua terjadi karena menurunnya daya akomodasi mata. Oleh karena itu, letak titik dekat maupun titik jauh mata akan bergeser pula. Titik dekat presbiopi lebih besar dari 25 cm dan titik jauh presbiopi berada pada jarak tertentu, sehingga orang tersebut tidak bisa melihat dengan jelas baik pada jarak dekat ataupun pada jarak jauh. Yang keempat adalah astigmatisme, adalah cacat mata yang terjadi karena bentuk bola mata yang kurang melengkung atau tidak sferis, sehingga berkas cahaya yang masuk ke mata tidak berfokus di satu titik. Itulah beberapa jenis-jenis cacat mata. Lensa mata dapat mencembung atau mempipih secara otomatis karena adanya otot akomodasi. Untuk melihat benda yang letaknya dekat, otot siliar menegang sehingga lensa mata mencembung, dan sebaliknya untuk melihat benda yang letaknya jauh, otot siliar mengendur atau rileks sehingga lensa mata memipih. Kemampuan otot mata ini disebut dengan daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot mata untuk menebalkan atau memipihkan, atau juga kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokusnya. Mata adalah alat optik bagian dari tubuh yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Kornea, bagian terdepan dari mata yang berfungsi membiaskan cahaya yang datang ke mata. Aqueous humor, cairan bening yang terletak di antara kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk membiaskan cahaya ke lensa mata. Retina, penangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Lensa mata, bagian dari mata yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda di retina. Vitreous humor, cairan yang bening seperti jeli yang terletak di antara lensa dan retina yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap di tempatnya. Sifat bayangan yang dibentuk lensa mata di retina nyata terbalik diperkecil. Mata dapat melihat benda dengan jelas jika bayangan yang dibentuk lensa mata tepat jauh di retina. Daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih secara otomatis. Sekarang perhatikan jika melihat dekat seperti ini, melihat dekat cembung, kalau melihat jauh memipih. Ada suatu titik bagi benda yang paling dekat dengan lensa mata, yang bisa dilihat mata dengan jelas, dengan akomodasi maksimum, itu disebut sebagai titik dekat, atau pangkum proksimum yang disimbolkan PP atau kadang-kadang diberi simbol SN. Sedangkan jarak terjauh mata bagi benda masih bisa dilihat dengan jelas secara akomodasi minimum, disebut juga tanpa akomodasi, disebut sebagai titik jauh mata atau pangkum remotum yang simbolnya PR. Mata normal atau emetrop dengan PP sama dengan SN sama dengan 25 cm dan PR sama dengan tak terhingga. Sejauh mata memandang benda akan terlihat dengan jelas. Bagaimana kalau matanya tidak normal atau cacat secara optis, maka SN-nya, PP-nya tidak lagi 25 cm dan PR-nya tidak lagi tak terhingga. Adapun kacamata. Kacamata adalah alat optik untuk membantu penglihatan bagi penderita cacat mata secara optik. Adapun jenis-jenis cacat mata, yang pertama rabun dekat atau hipertropi, yang kedua rabun jauh atau miopi, yang ketiga mata tua atau presbiopi, yang keempat adalah astigmatisme atau mata silinder. Rabun dekat hipermetropi, kurang jelas melihat dekat, titik dekat mata
lebih besar dari 25 cm. Lensa mata membentuk bayangan di belakang retina untuk benda yang dekat dengan mata. Ditolong dengan lensa positif, bayangan yang dibentuk lensa kacamata jauh tepat di titik dekat mata. S-aksen sama dengan min Sn. Rabun dekat dapat dituliskan rumus sebagai berikut. P sama dengan 1/S dikurang 1/Sn. Itu untuk yang menggunakan satuannya meter. Jika menggunakan satuan cm, maka rumusnya menjadi P sama dengan 100/S dikurang 100/Sn. Keterangannya dapat kalian lihat di video. Yang kedua yaitu rabun jauh atau miopi. Kurang jelas melihat jauh. Titik jauh mata PR sama dengan tertentu atau PR lebih kurang dari tak terhingga. Lensa mata membentuk bayangan di depan retina untuk benda yang jauh dari mata. Ditolong dengan lensa negatif. Bayangan yang dibentuk lensa kacamata jauh tepat di titik jauh mata. S-aksen sama dengan min PR. Rumus dari rabun jauh adalah P sama dengan min 1/PR. Itu untuk satuan meter. Sedangkan untuk satuan cm ialah P sama dengan min 100/PR. Nah, jadi untuk rabun jauh itu kita dapat menolongnya menggunakan lensa negatif, dan untuk rabun dekat kita dapat menolong dengan lensa positif. Selanjutnya adalah mata tua atau presbiopi. Kurang jelas melihat dekat dan jauh karena daya akomodasi menurun atau melemah. Titik dekat mata atau simbolnya Sn lebih besar dari 25 cm dan titik jauh dari mata PR sama dengan tertentu. Ditolong dengan lensa bifokal atau multifokal progresif. Nah, contoh di bawah ini adalah kacamata bifokal. Yang terakhir adalah astigmatisme atau mata silinder. Kurang jelas melihat jauh dan dekat, lebih dari satu fokus. Karena kelainan kelengkungan kornea, astigmatisme korneal, atau kelainan kelengkungan lensa mata, astigmatisme lentikular. Tidak bisa melihat dengan jelas garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Contohnya ialah garis horizontal terlihat jelas, tetapi garis vertikalnya kabur, bahkan tampak miring. Kelengkungan kornea dan lensa mata tidak lagi berupa permukaan bola atau sferis, tapi berupa permukaan oval seperti telur. Ditolong dengan kacamata silindris. Kita ke contoh soal. Si Ahmad tidak dapat melihat benda dengan jelas pada jarak yang lebih jauh 400 cm di depan mata. Agar dapat melihat layaknya mata normal, maka ia harus memakai kacamata dengan kuat lensa. Diketahui PR sama dengan 400 cm. Kenapa titik jauh? Karena tidak jelas melihat pada jarak yang lebih jauh dari 400 cm. Berarti ini kan titik yang paling jauh yang masih bisa dilihat dengan jelas. Nah, itu disebut titik jauh. Nah, rumus dari titik jauh adalah P sama dengan min 100/PR. Kenapa menggunakan yang min 100? Karena yang ditanya itu satuannya adalah cm. Nah, kalau satuannya meter, baru kita menggunakan min 1/PR. Lanjut ya. Nah, min 100/PR-nya berapa? PR-nya adalah 400. Ini. Jadi, min 100 dibagi 400 itu adalah 1/4 atau 0,25. Jangan lupa min ya, min 0,2 dioptri. D dioptri. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know